I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I've got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa Radio Indonesia Sehat mendekatkan kampus UGM ke rumah Healthy Radio. Halo Sobat Sehat, selamat pagi. Selamat pagi Sobat Sehat untuk Anda yang mendengarkan Raisa Radio melalui aplikasi radio streaming yang bisa download di Play Store. Dan juga selamat pagi juga untuk Sobat Sehat yang sudah pantau raisaradio.com dan juga selamat pagi untuk Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah ngeklik gitu ya link Zoom-nya Raisa Radio. Gimana Sobat Sehat liburannya? Nah, pasti senang nih Sobat Sehat, karena udah apa ya, rasanya habis liburan, liburannya puas banget karena combo gitu ya, 2 kali libur Minggu dan Senin. Dan pagi hari ini saya Galuh dapat menyapa Anda kembali dalam program Bincang-Bincang Santai Raisa Radio Indonesia Sehat. Sobat Sehat, di pagi yang cerah ini, di awal bulan ya, 1 Maret 2022, semoga harapan baru tercurahkan di bulan yang baru ini. Dan untuk mengawali pagi hari ini, Raisa Radio akan menemani Anda dengan obrolan yang menarik nih. Kita akan mengupas tuntas tentang nutrisi ibu hamil, kaitannya dengan stunting. Kita akan berbincang dengan Dr. Diah Rumekti Hadiati, Master of Science, Spesialis Obstetri Ginekologi, konsultan feto maternal dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM, dan Dr. Diah akan ditemani oleh Dr. Endah Rahmawati, Master of Arts PhD dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Kami persilakan untuk Anda, Sobat Sehat yang berada di website, boleh banget untuk nanti mengajukan pertanyaannya, dituliskan saja di kolom chat. Baik, langsung saja kepada Dr. Endah, kami persilakan. Terima kasih banyak Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Sobat Raisa semuanya. Terima kasih, ini kesempatannya yang kedua kalinya saya diminta untuk memoderatori acara Bincang Sehat di Radio Raisa. Senang sekali bisa ketemu Mbak Galuh lagi ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Assalamualaikum Dr. Diah. Sehat dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya. Ini kan badai Omikron nih datang lagi ya dok ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap menjaga prokes. Ini pagi ini kita akan menemani Sobat Raisa semuanya yang ada di rumah, mungkin ada yang isoman, yang ingin merencanakan kehamilan, yang mau menikah, atau yang sedang hamil, mari kita mendengarkan semuanya. Karena kita pagi hari ini akan bincang-bincang nih ya, bincang-bincang santai mengenai nutrisi ibu hamil, kaitannya dengan stunting. Dengan tamu spesial kita ada Dr. Diah Rumekti Hadiati, Master of Science, Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan Feto Maternal. Nah, beliau ini memang sudah berkecimpung banyak tentang bidang nutrisi pada kehamilan, juga saat ini beliau menjadi dosen, pengajar, staf pengajar di Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM, dan juga aktif sebagai Ketua POGI Cabang Yogyakarta. Baik, tanpa menunggu lama ya,
ya, topik pagi hari ini kita akan membahas mengenai nutrisi ibu hamil kaitannya dengan stunting. Jadi nanti kami persilahkan para pendengar Sobat Raisa semuanya untuk dapat bertanya. Mungkin ada pertanyaan seputar tentang nutrisi saat kehamilan, yang mau menyiapkan, yang mau menikah mungkin ya, yang mau pengen punya anak lagi, bisa nanti bertanya-tanya kepada narasumber kita, Dr. Diah. Dokter Dia ini juga sangat aktif ya, sangat aktif untuk tetap olahraga gitu ya, kemudian menjaga makanan sehat. Jadi memang beliau panutan kita semuanya. Baik, Dokter Diah, mungkin sebelum kita mulai, mungkin dapat menyampaikan paparan singkat, Dokter, mungkin terkait dengan nutrisi pada ibu hamil, Dokter. Monggo, Dokter, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ini sudah diundang ke Radio Raisa ya, sehingga bisa sharing, kita berbagi ya tentang nutrisi ibu hamil ya. Sebenarnya nutrisi ibu hamil itu sepertinya sesuatu yang sehari-hari gitu ya, makan gitu. Tetapi ternyata pengertian makan itu masih sering salah ya, artinya bahwa makan itu untuk sesuatu yang sehat, bukan untuk kesenangan. Saya maaf suka bilang kesenangan di 10 senti, kesenangan di sini gitu ya, begitu masuk ke tubuh ternyata menjadi penyakit. Sehingga nutrisi itu walau hamil atau tidak hamil sebenarnya tetap harus dijaga ya keseimbangan nutrisinya, mikronutrien dan makronutrien. Tapi kalau diperbolehkan sebenarnya kenapa sih pagi ini kita bicara tentang nutrisi ini gitu. Jadi sebenarnya kan suatu generasi itu berasal dari ibu ya. Jadi apabila saat ibu sebelum hamil itu mempersiapkan diri nutrisinya sehat di tubuhnya, tentunya nanti generasi yang akan dihasilkan adalah generasi yang sehat. Nah, bicara generasi sehat itu bicara stunting, Mbak. Iya. Jadi sebenarnya pemerintah ini kan sedang bekerja keras ya untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Stunting itu apa sih gitu kan? Jadi mungkin ada suatu negara ya, saya nggak perlu menyebutnya mungkin ya. Dulu terkenal negara tersebut orangnya tidak tinggi gitu ya, rata-rata tinggi badannya tidak sangat tinggi. Tapi kemudian setelah perbaikan nutrisi di negara tersebut, sekarang kalau kita datang ke negara tersebut orang-orangnya tinggi-tinggi sehat. Sebenarnya untuk apa tinggi gitu ya? Tapi sebenarnya ini berhubungan sekali dengan perkembangan otak ya dan penyakit-penyakit di hari tua gitu ya. Itu yang namanya stunting. Jadi biasanya dimulai dengan tinggi badan di bawah rata-rata, itu berbicara tingginya. Tapi ini karena asupan gizi atau nutrisi gitu ya yang diberikan yang kurang gitu diberikan dalam waktu yang panjang, tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga nanti berpotensi ya memperlambat perkembangan otak. Dengan dampak panjangnya mungkin bisa saja keterbelakangan mental atau rendahnya kemampuan belajar dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Ya, jadi mungkin untuk pengantar ya sebegitu besarnya gitu peran nutrisi, terutama ini kita menyasar pada ibu yang merencanakan hamil dan hamil. Kenapa? Karena akan melahirkan generasi selanjutnya yang diharapkan lebih baik gitu ya, tidak terjadi stunting. Mungkin itu awalnya, Dokter. Iya, terima kasih banyak, Dokter. Jadi sebegitu pentingnya ya nutrisi pada ibu hamil untuk dapat mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang memang kualitasnya baik ya, Dok ya. Baik. Untuk ini kalau misalnya tadi bicara dengan stunting ya, Dok, apakah sebenarnya stunting ini diturunkan, Dokter? Mungkin yang ada keturunan sebelumnya stunting gitu, apakah bisa diturunkan ke generasi yang selanjutnya atau bagaimana, Dokter? Ya, jadi ya ini udah agak dalam nih pertanyaannya, Dokter. Begini, jadi kekurangan nutrisi itu ya bukan yang hanya kita lihat sebagai makronutrien ya makanan. Kalau dulu terkenalnya dengan 4 sehat 5 sempurna gitu ya, pokoknya ada ini, ada karbo, protein, mineral, vitamin gitu kan. Tetapi ada yang namanya mikronutrien ya. Mikronutrien tuh ibu-ibu hamil udah hafal karena biasanya minum pil tambah darah gitu ya, itu mikronutrien kan gitu. Nah, mikronutrien ini misalnya tambah darah atau FE
zinc, ya asam folat, kemudian vitamin B12, B16 ini sebenarnya terlibat pada pembentukan DNA ya gen gitu. Jadi apabila saat memulai hamil itu ya fase perkembangan bayi ya atau namanya embryogenesis itu terjadi kekurangan mikronutrien tersebut. Nah, ini gennya ini bisa berubah sebenarnya. Ya, itu namanya epigenetik ya, perubahan gen sel-sel kita tuh sebenarnya berubah. Nah, ini bisa dibawa lintas generasi. Ya, sehingga memang memperbaiki stunting itu tidak pada satu generasi saja, misalnya saat ini semua ibu hamil nutrisinya dibuat baik ya, mungkin perbaikan generasinya bisa 2 sampai 3 generasi yang akan datang baru tidak ada stunting. Jadi kerja keras sebenarnya untuk semua semua orang ya, bukan hanya pelayan kesehatan, pemerintah, tetapi ibu-ibu itu sendiri yang merencanakan kehamilan dan yang akan hamil ya atau yang menjalankan kehamilan. Seperti itu. Jadi Iya. lintas generasi. Ya, memang harus dimulai dari sekarang ya dok, tidak Ya, ada kata terlambat ya dok, memang ya, untuk ya. apa namanya mencegah stunting ini sendiri. Mm-mm. Kemudian yang paling penting mungkin kalau dari pencegahan stunting ini sendiri, asupan apa dokter yang mungkin harus diminum atau dimakan oleh ibu-ibu hamil sebelum dan pada saat kehamilan ini dokter? Ya, ya sebenarnya kalau kita belajar satu persatu mikronutrien ya, pada akhirnya nanti semua diperlukan ya. Artinya Fe diperlukan ya, pertumbuhan sistem saraf ya gitu ya, di otak ya, sistem saraf tubuh, kemudian zinc, kemudian B16, B6 ya, B12, kemudian nah masih banyak lagi gitu ya. Jadi sebenarnya apakah iya kita akan memberikan mikronutrien tersebut vitamin satu persatu kepada semua orang terus menerus kan akhirnya jadi populasinya nanti diberi obat semua. Jadi sebenarnya ya kalau kita melihat suplemen-suplemen tersebut bukan tidak baik ya jelas baik ya tetapi kalau kita mungkin kenal dengan promosi ya promosi satu produk gitu ya susu lah misalnya oh susu ini ada AA. Kemudian susu selanjutnya promosi lagi ini ada AA, ada DHA. Terus susu satu lagi ini AA, DHA, ARA. Kemudian satu lagi AA, DHA, ARA, sphingomyelin, omega 3, omega 6, omega 9 terus ditambahkan ya. Sebenarnya kalau itu protein semua disambung jadi satu, jadi makanan kita sehari-hari gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita makan dengan menu seimbang ya, pemerintah sudah meluncurkan tuh namanya tumpeng sehat gitu ya. Menu seimbang itu sebenarnya kita sudah memperbaiki banyak sekali. Ya, yang susah itu kan sekarang ya sehari-hari itu kebanyakan ya karena itu tadi ya kenikmatan 10 senti tadi karbohidrat dan protein itu kan ya yang paling enak-enak gitu ya, enak di mulut maksudnya. Tetapi tentunya keseimbangan ya. Jadi tidak boleh kita bilang nutrisi ini harus ditinggikan, berarti nanti yang lain tidak tinggi ya, tidak seimbang. Jadi semuanya itu menunya harus seimbang, harus ada semua. Memang tadi yang disasar itu kan yang tadi ya asam folat. Asam folat itu kan ada di sayur ya. Nah, ini apa sayur udah mulai ditinggal apa enggak padahal kita negara kaya ya akan sayur-sayuran. Seperti itu sayang sekali asam folat atau bisa aja makanan yang difortifikasi oleh asam folat ya, tapi itu sudah mulai difortifikasi. Seperti itu. Nah, sekarang gula ya. Maaf ya. Maaf sekali. Kan sekali suka makan nih karena sibuknya ibu-ibu sudah banyak yang berkarir itu makannya Betul. online ya. Nah, sekarang coba kita lihat online itu yang dibeli karbohidrat dan protein ya. Ya dok. Ada yang menjual sayur tuh pasti ada, tapi jarang tuh ya diklik gitu beli sayur A gitu ya. Jadi, nah itulah mungkin perlu dikembalikan kepada pola makan yang baik dan seimbang. Itu dulu nomor satu ya. Asupan gula misalnya, itu banyak banget ya. Karena gula itu manis ya di lidah tuh menyenangkan gitu ya. Tapi sebenarnya karbohidrat simplex ya, mudah dipecah, mudah disimpan gitu ya. Jadi sebenarnya kurang bermanfaat ya karena kita butuh gula, tetapi gula itu juga sudah ada di karbohidrat yang lain ya, misalnya makan nasi, kentang itu ya karbohidrat semua itu akan menghasilkan gula dan itu
karbohidratnya kompleks ya, jadi cukup lama bertahan, tidak mudah disimpan di tubuh, jadi tidak mudah gemuk gitu ya. Jadi kalau pilih yang kompleks, jangan yang simpleks. Mungkin itu ya, jadi tidak semudah itu gitu nambah. Apa sih yang harus tinggi? Kasih aja gitu ya. Tapi memang habit yang harus dirubah, habit ya, kebiasaan harian, pola hidup harian, pola makan harian yang seimbang gitu. Saya suka ngomong gini, pokoknya tuh ya tiap hari itu kan, kalau dulu memang gampang ya 4 sehat, tapi 4 sehat itu 4 sehat 5 sempurna itu dirubah ya, bukan tidak bagus, dirubah karena dulu seolah-olah susu itu penyempurna gitu ya. Padahal susu itu masuk ke dalam protein kan gitu ya, jadi masuk ke sana. Kemudian di 4 sehat 5 sempurna itu tidak ada berapa jumlah cairan yang dibutuhkan tubuh gitu ya, sehingga lahirlah tumpeng sehat dari pemerintah atau Kemenkes, itu di situ lengkap ya, bukan hanya makanan loh, tumpeng sehat itu ada kebersihan ya, artinya rajin cuci tangan, terus di situ juga ada olahraga, menjaga kebugaran, seperti itu ya, keseimbangan makan, jadi lebih lengkap. Gambarnya hanya satu tapi lengkap semuanya. Itu mungkin, jadi kita harus memikirkan kelengkapan. Iya. Jangan sampai tadi ya dok ya, kenikmatan 10 cm menyesal kemudian hari, bahkan sampai ke generasi berikutnya gitu ya. Iya, betul. Tadi pada prinsipnya kalau yang ditumbang sehat memang kita membiasakan makan makanan yang beragam, kemudian pola bersih, olahraga, dan juga memantau berat badan ya dokter ya. Iya. Ya itu berat badan tuh ditimbang loh. Di rumah saya, maaf ya memberi contoh diri sendiri nggak boleh harusnya. Itu ada timbangan tuh di kamar mandi. Jadi tiap hari timbangnya. Di kamar mandi kenapa? Karena kalau hari ini bajunya pas tebel ditimbang, naik. Hari ini bajunya pas tipis, turun gitu ya. Jadi bikin sedih kalau pas naik gitu ya. Tapi kalau di kamar mandi kan utuh ya, itu. Jadi menimbang berat badan itu rutin, itu sangat baik ya, karena untuk kontrol diri. Bagaimana sih hasil makan kemarin itu pas gathering atau pas pesta-pesta gitu, naik berapa sih saya semalam ini? Itu penting. Long weekend ya dok, ini adalah Oh iya itu tadi Mbak Dalu, long weekend. Itu naik berapa itu long weekend? Baik, ini ada beberapa pertanyaan mungkin ini dari Sobat Sehat. Jadi sebenarnya kalau ada Mas Kafa, ini pendengar Sobat Sehat ini yang selalu mendengarkan Sobat Sehat ini. Menyapa. Baik, untuk yang sering ditanyakan dokter adalah persiapan sebenarnya sebelum kita hamil itu persiapan apa saja, mungkin kaitannya dengan nutrisi tadi yang perlu dipersiapkan untuk kehamilannya itu biar bisa sehat, baik itu untuk janinnya maupun ibunya, dokter. Ya, terima kasih. Nah ini ya sebelum hamil, ini aja walaupun misalnya teori ini saya jawab gitu ya, tetapi seberapa banyak ya para calon ibu hamil ini memeriksakan diri dan konsultasi sebelum hamil itu ya. Karena kebanyakan ya untuk di Indonesia itu orang datang sudah hamil ya, bawa hasil tes positif gitu ya. Terus terlambat bulan, dok saya hamil mau periksa ya, masih kecil sekali kesadaran untuk konsultasi sebelum hamil ya. Jadi sebenarnya itu dulu ditingkatkan bahwa saya akan hamil, saya konsultasi kira-kira persiapannya apa. Nah melalui siaran ini mungkin bahwa ada ya persiapan sebelum hamil itu, tidak hanya pokoknya hamil datang gitu ya. Jadi disiapkan dulu karena tadi tentang epigenetik tadi, perubahan gen apabila nah ini kan bayi kehamilan nih ya pertama kali terbentuk gitu, belum sadar ibu itu hamil. Biasanya terlambat bulan, terlambat seminggu, 2 minggu tes kencing positif gitu ya, tiba-tiba datang ke dokter kan sudah 6 minggu atau 5 minggu gitu ya. Padahal itu sistem sarafnya sudah mulai terbentuk sejak 3 minggu, terus kita baru akan mempersiapkan setelah hamil. Sebenarnya di situ sudah ada keterlambatan. Jadi persiapan penting gitu ya. Terutama mungkin di populasi ini ya, satu asam folat sangat kurang. Mungkin kalau kita mau petik satu-satu gitu ya, asam folatnya sangat kurang. Jadi memang sih direkomendasikan kita konsumsi asam folat bisa dalam bentuk suplementasi ya 400 mikrogram per hari sebulan aja. Sebulan. Kenapa sih sebulan? Nanti kalau sebulan belum hamil gimana gitu. Karena dalam sebulan itu sambil memperbaiki pola makan kan gitu ya. Sehingga kita tahu nih asam folat tidak hanya dari
suplemen pil aja, saya bisa dari makanan gitu ya. Nah, itu memperbaiki seperti itu. Kemudian tadi anemia tidak, zat besi perlu ditambah sebelumnya atau tidak, vitamin-vitamin B6 dan B12 itu penting ya karena pembentukan. Nah, itu ada di mana gitu ya, ada di makanan hari-hari tadi ya, 4 sehat gitu ya. Kadang-kadang pasien saya suka protes nih, dokter saya tuh dilarang minum gula gitu sama dokter, saya lemes hari ini. Sebenarnya itu kan hanya sugesti ya, sugesti aja gitu. Saya misalnya tidak minum gula nih udah 20 tahun lebih gitu ya, tapi saya bisa lari 10 kilo. Kenapa sih? Karena ya hanya yakin bahwa bukan dari situ, kalori atau energi yang kita dapatkan bukan hanya dari gula, cuma kesenangan minum manis itu membuat sugesti bahwa aduh nggak minum gula saya jadi lemes gitu ya. Terus nanti saya lapar dok gitu ya, tidak ya bahwa tidak ngemil dan tidak minum gula itu bukan bikin lapar ya, karena kalau kita lihat tadi keseimbangan makan kan di situ ada protein. Protein itu misalnya kesenangannya gini, 2 porsi sate boleh gitu ya. Kenapa? Itu kan protein gitu ya, bagus gitu ya. 1 mangkok salad gitu, ya boleh gitu ya, seperti itu. Tapi, cemilan sepanjang hari ya tidak gitu ya, karena penuh dengan karbohidrat saja gitu ya. Memangnya nggak butuh karbohidrat? Butuh gitu ya, makanya keseimbangan itu tetap butuh karbo, tapi tidak boleh berlebihan hanya di karbohidrat, jadi keseimbangan. Nah itu tadi, jadi suplementasi yang sekarang ini rekomendasikan dari tadi itu ya asam folat yang utama ya sebulan, terus Fe, kemudian ya biasalah B6, 12 itu ada juga, biasanya udah dalam bentuk campuran gitu ya kalau suplementasi seperti itu. Kemudian yang lain yang agak kurang ternyata ini cukup mengagetkan ya di Indonesia sejak ada COVID itu ada pemeriksaan kadar vitamin D ya di tubuh kita. Vitamin D itu kan di negara yang kaya dengan matahari harusnya tinggi ya di orang Indonesia. Ternyata pada saat sakit COVID itu banyak diperiksa dan ternyata kadarnya cukup rendah gitu ya. Jadi memang olahraga dan terkena sinar matahari itu cukup penting ya untuk meningkatkan itu, atau ya suplementasi vitamin D karena itu ternyata cukup rendah juga di Indonesia gitu ya. Soalnya bakatnya kulit jadi hitam ya kalau panas-panas, padahal dapat vitamin. Ya itu mungkin persiapannya, kita bicaranya hanya nutrisi ya, masih banyak persiapan lain, tetapi yang untuk nutrisi seperti itu. Yang lain lagi yang penting gini, bukannya ibu yang gemuk atau obes tidak boleh hamil, atau yang sangat kurus tidak boleh hamil, tidak ya, itu namanya tidak membumi ya, artinya kita tidak boleh membuat suatu pernyataan seperti itu. Tetapi paling tidak diperbaiki gitu ya, ada usaha memperbaiki. Kenapa? Karena overweight atau obes pada saat hamil itu juga komplikasinya sangat tinggi kan. Jadi mumpung belum hamil misalnya dipersiapkan dulu, turunkanlah beberapa gitu ya kilo, itu sudah sangat baik ya. Kalau itu pasien atau calon ibu hamil ini mengerti pentingnya berat tubuh yang mendekati normal, itu akan sangat baik untuk luaran atau hasil akhir dari kehamilannya. Pasti mereka bersemangat kok untuk itu ya. Kadang-kadang males ya, aku gini aja emang nggak boleh ya orang gemuk. Tidak ya, gemuk itu cantik gitu ya, kurus itu cantik, semua cantik wanita itu kan ya. Tetapi untuk kesehatan, apalagi menjelang kehamilan, itu memang suatu faktor risiko ya untuk terjadi komplikasi-komplikasi yang berat pada trimester 3-nya gitu ya. Dan secara kelanjutannya tadi ya, akan generasi selanjutnya gitu ya, anak yang dilahirkan, cucu, semua itu akan terpengaruh pada saat sekarang kita tidak memperbaiki nutrisi. Jadi seperti itu. Baik dokter, apalagi sekarang tuh ada minuman boba-boba ya dok ya. Rahasia. Nanti dimarahin sama yang jual boba. Enggak boleh. Boleh tapi dibatasi ya dok. 200 kalori satu gelas.
Iya, Iya, itu hampir 100. sepiring sudah sama lauk ya, Dok, ya. Mhm, mhm, Baik, ini banyak sekali dokter sahabat, Raisa yang menyapa, ada Mbak mhm. Retno, Mbak Husna, Mbak Niken, ada beberapa pertanyaan izin saya bacakan ya, dokter. Boleh, boleh. Ini Dokter Dia, apa kabar? Senang sekali menyimak Raisa Radio pagi ini, Dokter. Dokter, sebagai orang Jawa, biasanya disarankan untuk meminum jamu saat hamil. Apakah itu tidak apa-apa, Dokter? Gitu, Ya, pertanyaannya, Dokter. Baik, Dok, ya. monggo. Terima kasih, Bu siapa tadi? Dari Mbak Retno, Retno Terima kasih Ridwan. Mbak Retno. Ya, iya, kita itu kan tidak boleh meninggalkan juga ya tradisi gitu, artinya tidak boleh kontol langsung, oh tidak boleh seperti itu ya. Tetapi tentunya yang masuk ke tubuh kita itu sebaiknya kan yang sudah jelas ya, diteliti gitu ya. Nah kalau saya ambil jalan mudahnya seperti ini, jamunya itu apabila ada di dalam bumbu harian kita gitu ya. Kenapa enggak gitu, silahkan aja. Saya maaf bukan penggemar jamu, kan saya bukan orang, Jawa, daerah Jawa Tengah sini, Jogja. Saya, tapi pernah juga oleh ibu mertua saya disuruh, "Ayo minum ini," gitu kan. Tapi kalau itu ada di dalam, keseharian ya, misalnya apa, kunyit, asem, ya, kan ada kunir itu masak opor, masak goreng ayam, apa semua juga pakai kunir ya. Nah itu nggak masalah ya, asem ya jelas nggak masalah gitu kan. Terus apalagi, mmm, yang beras itu apa namanya, beras kencur gitu ya. Heeh. Beras ya kita makan ya, terus kencur ada di dalam bumbu kita, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau jamu tersebut tidak ada di dalam bumbu harian gitu, coba berhati-hati dilihat dulu, kandungannya apa gitu ya. Sehingga, kita tidak, menzolimi tubuh kita gitu ya, seperti itu. Bukan saya anti ya, karena saya sendiri sedang meneliti ini ya, produk jamu yang sekarang mau dibuat namanya, fitofarmaka ya. Jadi memang sudah diteliti, dosisnya diteliti, kemudian nanti jadi namanya obat ya, obat tapi dari jamu. Jadi sebenarnya, dikembangkan tetap itu, nilai-nilai budaya kita gitu, tentu harus ada batas keamanan, seperti itu ya. Jadi tidak sangat dilarang sebenarnya, tapi dilihat saja apa, karena jamu ini kan cukup luas ya. Cukup banyak gitu ya, apa sih, jamunya itu. Sehari-hari itu kebanyakan kan hanya beras kencur, kunir asem, apalagi ya saya hafalnya hanya 2 itu. Ya, Dok, saya juga awalnya itu, Dok, Ya, yang dan biasa. itu nggak masalah saya rasa ya, tapi terutama bersih ya, karena sering dibuat dari, bahan-bahan mentah ya, tapi biasanya kan dimasak dididihkan ya, sehingga, misalnya ada jamur atau apa di dalamnya karena akar-akaran itu kan sangat mungkin ditunggu jamur itu sudah, terbebas seperti itu. Saya rasa itu ya, jadi kita tidak perlu terlalu melarang, tetapi melihat dulu apa isinya. Terima kasih Mbak Retno, mudah-mudahan cukup jawabannya. Ya. Ya, itu ya Mbak Retno ya. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Husna. Pagi Dokter Dia, Dokter Enda, terima kasih atas informasinya. Menarik sekali ini. Dokter, lalu apa makanan yang sebaiknya dihindari saat hamil, Dok? Yang tidak boleh dimakan ketika hamil itu apa, Dokter? Ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi juga Mbak Husna. Jadi, sebenarnya apalagi di Indonesia ya, hampir nggak ada ya sebenarnya yang nggak boleh untuk di Indonesia. Kenapa? Karena wanita Indonesia, hampir tidak ya peminum alkohol ya. Kalau peminum alkohol ya harus berhenti, itu utama sekali. Saya paling mudah, maaf bukan, rasial, tapi yang paling mudah saya kalau wanita biasalah gitu ya, kita sehari-hari itu apa yang Anda makan sebelum hamil sebenarnya boleh sesudah hamil gitu ya, kecuali tadi ya yang agak beda tadi yang alkohol, merokok, apa segala itu harus, dihentikan. Nah, sebenarnya yang utama tuh bukan boleh atau tidak boleh, tetapi, apa, keseimbangan tadi gitu ya. Nah di Indonesia banyak loh, mitos gitu ya, mitosnya banyak banget ya Mbak Indah ya. Iya, Minum Dok. minum es bikin bayi besar gitu ya. Terus apalagi, minum air kelapa muda bayinya jadi bersih gitu ya. Jadi
itu sebenarnya pola saya ini, maaf ya, saya selalu mengkonselingnya dengan kata-kata seperti ini. Pola berpikir satu tabung, saya bilang gitu. Kenapa? Karena apa yang masuk ke mulut langsung ke rahim terus keluar ya, seperti minum minyak nanti lahirnya licin gitu. Itu kan pola satu tabung ya, masuk dari atas langsung berfungsi di bawah. Tetapi kan di SMP atau SMA kita kan diajarkan sistem ya, sistem tubuh ya, sistem pencernaan tidak berhubungan langsung dengan rahim. Jadi tidak bisa satu tabung dari sini licin, minyak keluar jadi licin. Dari sini air kelapa muda langsung mengguyur bayi jadi bersih kan tidak ya, tapi pola satu tabung itu tetap saja dibawa sebagai mitos gitu ya. Nah, itu mungkin yang harus diperbaiki. Nah, kenapa misalnya minum es jadi bayi besar, sebenarnya bukan esnya ya, tapi gula di dalam esnya. Jadi biasanya minum es itu kan es teh manis, es sirup, es kelapa muda kasih gula gitu kan, es boba tadi, es segala macam es gitu, kebanyakan manis gitu ya. Jadi kalau es sampai perut ya 25 senti sudah anget ya gitu, nggak ada maknanya sama sekali. Jadi silahkan mau minum es. Tapi kandungannya, gulanya itu jadi tinggi sekali ya. Nah itu yang membuat ibunya gemuk. Nah kembali ke teori awal tadi, bayinya juga jadi besar ya. Nah itu jadi pola pikir satu tabungnya itu harus dirubah. Air kelapa muda boleh nggak dok? Ya boleh, hanya elektrolit. Tapi kenapa pertanyaannya air kelapa muda? Saya gitu ya. Susah kan nyarinya. Apalagi nggak sedang bulan puasa gitu ya. Kalau bulan puasa gampang. Karena pengen kulit bayinya bersih. Saya bilang lagi mana kalau orang Indonesia minum air kelapa muda tiap hari saat hamil, apa keluar bayinya jadi bule gitu kan? Enggak ya. Jadi enggak ya, tapi boleh nggak? Boleh gitu. Tapi pola pikirnya yang harus dirubah bahwa itu bukan untuk terus kacang hijau gitu ya. Bagus kan ya, vitamin B6, B12-nya banyak di kacang hijau, tapi diolah dengan gula yang tinggi. Nah, gula lagi gitu ya. Jadi sehari-hari asupan gulanya berapa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi hampir tidak ada ya, hampir tidak ada. Tetapi ya itu kayak nanas, segala nanas itu vitamin C-nya bagus ya. Kenapa dilarang gitu ya? Silahkan aja gitu. Tapi pada prinsipnya sama pada semua makanan ya, bukan hanya satu macam terlalu banyak pasti tidak baik gitu ya. Jadi menu seimbang tetap. Jadi kalau ada sering pasien gitu, dok, sekarang saya trimester 1, saya dibanyakin apa gitu. Kalau salah satu dibanyakin, pasti yang lain jadi sedikit. Nanti polanya jadi tidak seimbang. Saya trimester 2, banyakin apa gitu ya. Tapi memang kalori pada ibu hamil harus lebih tinggi ya. Dengan diskusi ini nanti ibu-ibu pada takut naik berat, enggak juga ya. Ibu hamil itu boleh naik beratnya, tapi dibatasi ya, bukan saya hamil, saya ini orang yang dalam tanda petik ya, walaupun bahagia tersiksa tubuhnya gitu ya, jadi gemuk, jadi tidak cantik, merasa ya, padahal saya bilang orang hamil itu cantik-cantik semua. Saya punya hak untuk bebas makan apa saja. Nah itu yang mungkin harus dirubah karena menurut saya itu egois untuk ibunya ya. Seorang calon ibu tuh berpikirnya bukan hak saya, tapi bukan saya pengen makan apa, tapi bayi saya perlu asupan apa, itu baru lebih bijak mungkin ya berpikirnya. Jadi hari ini makan ini apa protein ini gitu ya. Ini bicara lagi tentang protein pas ditanya makan soalnya ya. Cerewet banget nih saya kalau tentang makan, maaf ya. Iya, monggo dok. Saya nggak nyebut merek deh ya. Hari ini ayam goreng, besok ayam bakar, besok ayam opor, besok ayam geprek. Itu protein tidak beragam walaupun enak semua gitu ya. Jadi beragam gitu. Protein itu kan ada daging dan teman-temannya, ikan dan teman-temannya, daging, ikan, tahu, telur, tempe. Ya, itu protein, susu itu masuk protein. Jadi beragamlah dalam protein supaya seimbang tadi. Semua protein yang ditawarkan dalam rantai panjang tadi, sitin, sphingomyelin, omega 3, itu omega masuknya ke lemak ya, kemudian AA, ARA, DHA, itu semua ada kalau kita proteinnya beragam gitu ya, jangan satu macam. Kemarin ada pertanyaan apa tuh?
Saya kebetulan sedang bicara ini terus soalnya waktu kemarin. Nah, vegetarian dok saya gimana hamil bisa sehat enggak? Gitu ya. Bisa, malah lebih mudah saya ngurusnya kalau yang vegetarian gitu ya, karena dia bisa dapat protein tadi banyak ya, tempe, tahu, terus dari produk susu tadi juga ada. Kalau masih boleh vegetarian itu telur ya masih bisa, telur juga kan gitu ya. Terus grainnya artinya karbonnya juga nggak masalah kan gitu ya, sayuran jelas dia akan banyak. Jadi tidak masalah untuk sehat dengan pola makan yang berbeda tadi itu. Yang penting kita rajin ya setiap hari berpikir menu hari ini dibanding rajin setiap hari berpikir suplementasi apa yang paling update dan paling mahal dan bikin bayi super pinter ya sekarang. Langsung instan ya dok, minum 1 suplemen langsung bayinya pintar. Iya, nggak bisa ya, jadi betul. Jadi ingat ya bahwa suplemen itu bukan tidak penting. Saya bukan anti suplemen gitu ya. Tetapi bahasa Indonesianya suplemen itu apa tuh Pak? Ya, sebagai tambahan aja. Tambahan ya kan? Tambahan, suplemen itu tambahan. Mau semahal apa, mending duitnya ditabung untuk lahir anaknya nanti gitu ya. Mau semahal apa apabila suplemen 1 mangkok 4 sehatnya atau 4 sehat maaf sudah dihilangkan. Tumpeng sehatnya tidak bagus, ya tidak bagus karena ini yang utama gitu ya. Kalau makannya bagus, suplemennya tidak usah 1 mangkok atau tidak usah yang paling mahal tadi itu baru sehat seperti itu. Jadi shifting ya, berpikirnya kalau anak sekarang bilangnya apa? Fokusnya, jangan sampai salfok ya. Salah fokus ya dok ya. Salah fokus gitu, salah fokus. Carinya ini makannya tetap tadi yang protein, yang karbo tinggi, gula-gula semuanya dimakan, terus tambahin suplemen aja pasti sehat. Nggak bisa itu ya, karena suplemen itu hanya 1 tambahan. Ya, memang kita harus menyeimbangkan ya dokter. Tadi makanannya harus beragam, seimbang gitu ya. Tidak boleh ada yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil porsinya. Dan tadi prinsipnya pakai prinsip tumpeng sehat. Baik dokter, ini sebenarnya banyak sekali yang menyapa. Kita break sebentar untuk mendengarkan. Iya dok, ada lagu yang buat monggo. Kalau dokter mau minum dulu boleh dokter. Ini saya kembalikan ke Mbak Galuh. Terima kasih Mbak Galuh, silakan. Baik, terima kasih banyak Dr. Endah, dan mohon izin Dr. Diah dan juga Dr. Endah untuk kita break dulu sejenak. Sobat Sehat, pagi hari ini kita agak menyinggung tentang makanan ya, ada ayam goreng, ada boba juga. Nah, jangan lupa untuk Anda yang pagi hari ini belum sarapan, yuk sambil sarapan kita dengarkan satu musik ini, satu lagu dari Tulus yang mengeluarkan single baru di Februari kemarin dengan judulnya 17. Tetap stay tune di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu
untuk selama-lamanya. Baik Sobat Sehat, masih di Raisa Radio Indonesia Sehat, satu lagu dari Tulus ya, narasi-narasi kerinduan tentang masa muda. Nah, semoga kita bisa belajar dari anak-anak kecil, anak-anak muda yang selalu semangat gitu ya. Dan kami sapa dulu untuk selamat pagi untuk Sobat Sehat yang baru saja mendengarkan Raisa Radio, selamat bergabung dan Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Dan topik pada pagi hari ini adalah nutrisi ibu hamil kaitannya dengan stunting. Masih bersama dengan Dokter Dia dan juga Dokter Endah nih Sobat Sehat. Anda masih berkesempatan untuk nanti mau bertanya, boleh banget untuk nanti dituliskan di kolom chat. Dan juga jangan lupa Sobat Sehat untuk memfollow Instagram kami di @raisa_radio_ugm untuk bisa mendapatkan informasi menarik seputar program-program kami di Radio Indonesia Sehat. Baik, saya kembalikan ke Dokter Endah. Kami persilahkan, monggo Dok. Terima kasih banyak Mbak Galuh. Ini sudah segar kembali ya, kita sudah minum ya Dok tadi Dokter. Baik, kita lanjutkan. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Dokter dari Sobat Raisa. Pagi Dokter, izin bertanya Dokter, saya itu tekanan darahnya selalu rendah, sepertinya sudah keturunan. Apakah itu berbahaya ketika nanti saat hamil? Terima kasih Dokter. Ini dari Mbak Niken Indraswari. Monggo Ya. Dok. Terima kasih Mbak Niken. Ya, ini salah satu mitos lagi nih. Ya, jadi begini, tidak ada teori kedokteran yang mengatakan tekanan darah harus 120/80 gitu ya. Itu dulu. Jadi itu harga rata-rata gitu ya. Misalnya kalau kita meneliti itu kan ada suatu kurva gitu ya, yang terbanyak di 120/80. Apakah kurang dari itu disebut darah rendah gitu ya. Nah, itu istilah yang sering salah. Jadi setiap orang itu mempunyai nilai normal sendiri gitu ya, nilai normal sendiri seperti sebenarnya yang sudah dikatakan oleh Mbak Niken. Ini sudah apakah ini suatu keturunan gitu ya. Jadi misalnya tekanan darahnya sehari-hari itu 90/60 gitu. Apakah itu disebut tekanan darah rendah? Ya sebenarnya tidak harus seperti itu gitu ya. Kalau Anda sehari-hari sudah segitu, apakah akan dinaikkan menjadi 120/80? Tidak juga gitu ya. Apabila dengan tekanan segitu Anda melakukan kegiatan sehari-hari biasa, tidak ada masalah gitu, sebenarnya bukan jangan mensugesti diri dengan diagnosis tekanan darah rendah gitu ya. Saya sendiri 90/60 setiap hari dari dulu sampai sekarang. Dan itulah tekanan darah saya. Apabila saya sudah sampai di 120, saya pasti udah pusing tidur ya. Nah, itu tinggi untuk saya. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai ciri khas sendiri-sendiri yang masih disebut normal. Jadi namanya variasi normal. Variasi normal itu seperti ini. Kulit kuning langsat, ya, kulit negro hitam, kulit Kaukasian itu bule, kulit Indonesia itu kuning langsat atau coklat seperti itu. Apakah itu disebut kelainan? Tidak ya, itulah kita. Jadi kalau tekanan darah Anda 90/60, jangan bilang saya adalah seorang tekanan darah rendah. Kenapa? Karena itu akan mensugesti seluruh hidup Anda. Anda selalu berjalan bilang, aduh saya seorang tekanan darah rendah, saya lemas hari ini. Aduh saya seorang tekanan darah rendah, jadi saya bahkan yang ini apakah saya akan aman untuk hamil ya? Tidak masalah ya kalau jadi tekanan darah rendah yang sering kita sebutkan itu misalnya seorang ya ini karena pas hamil melahirkan perdarahan dari tekanannya 100/70 menjadi 60/40 itu baru
kita sebut rendah. Jadi ada suatu kejadian yang membuat dia jadi rendah seperti itu. Kalau tinggi beda lagi ya, memang hipertensi ada batas ya. Ada batas di atas 140 itu kita tetap bilang tekanan darah tinggi. Tapi kalau ke arah bawah itu selama kehidupan hariannya sudah sehari-hari seperti itu, itulah normalnya Anda. Jadi silahkan, malah biasanya lebih mudah kita ngatasinya karena naiknya mesti nggak sampai di atas 140, mudah-mudahan seperti itu. Jadi aman hamil, silahkan, nggak usah naikkan tekanan darah Anda, alhamdulillah. Malah ada mitos yang saya pakai, ini mitos atau penelitian, itu katanya tekanan darah yang tanda petik disebut rendah itu panjang umur ya, mudah-mudahan seperti itu nggak demikian. Jadi silahkan semangat saja, jangan bilang Anda seorang yang bertekanan darah rendah, hamil silahkan, nggak ada masalah untuk itu. Dan jangan juga merasa harus dinaikkan, saya rendah nih hari ini, saya makan kambing, sate kambing supaya bisa naik gitu ya, nggak perlu seperti itu ya. Iya, baik. Terima kasih banyak dokter. Jadi memang setiap orang itu memiliki range-nya masing-masing ya dok. Ya, ya. Iya, baik. Untuk selanjutnya dokter, ini banyak ibu hamil yang memang rata-rata pada awal kehamilannya ini mengalami mual muntah berlebih atau biasanya kita sebut dengan hiperemesis nih dokter. Nah ini bagaimana kita dapat menjaga nutrisi, asupan nutrisi pada ibu-ibu yang memang mengalami hiperemesis dokter? Ya, ya. Kalau hiper itu udah berlebihan ya, tapi sekarang mungkin dari yang biasa saja dulu, artinya yang setiap hampir ya, bukan semua, hampir semua ibu hamil itu mual muntah di 3 bulan pertama ya. Terus ada iklan gitu kan, susu ini membuat tidak muntah. Terus kalau saya muntah, bagaimana nasib bayi saya gitu kan iklannya, tapi tidak ada jawaban kan? Tidak ada jawaban, karena harusnya jawabannya adalah tidak apa-apa gitu ya. Tubuh ibu itu bukan tidak sayang bayi, tubuh ibu super sayang bayi. Biarpun dia muntah, bayinya tetap akan mendapat nutrisi dipecahkan dari tubuh ibu ya, nutrisinya kemudian kirim ke bayi. Jadi coba kalau kita lihat ibunya turun berat pun bayinya naik sehat-sehat saja, bergembira, bergoyang-goyang gitu ya kalau kita USG trimester 1. Tidak masalah untuk bayi. Tapi memang tetap harus dijaga, bukan berarti ya biarin aja turun berat ya. Rata-rata di 3 bulan pertama tuh turun ya beratnya, selama turun beratnya masih dalam batas normal ya, mungkin 1-2 kilo dalam 3 bulan pertama itu masih aman ya, masih tidak apa-apa. Saya sering bilang gini, nggak mungkin ya Allah itu menciptakan mual muntah, kan itu ya ciptaan Allah ya, dan itu akan membahayakan bayi ciptaannya juga sendiri. Tidak mungkin gitu ya. Nah, kecuali tadi yang berlebihan. Yang berlebihan itu memang perlu penanganan. Semua tadi ya ada range normal, ada yang disebut tidak normal. Kalau sudah berlebihan tidak normal, jadi itu harus segera mendapat penanganan. Penanganan dokter tentunya ya, karena bisa dehidrasi, bahaya kalau dehidrasi, bahkan pada ibunya pun bahaya. Jadi mual muntah harus diatasi ya. Terus kalau gitu ya udah saya nggak zaman 3 bulan, pokoknya tunggu aja nanti lewat 3 bulan. Nggak juga gitu ya. Jadi kita kan tetap harus berusaha. Jadi caranya pertama biasanya makan sedikit-sedikit tapi sering. 2-3 jam makan sedikit, 2-3 jam makan sedikit. Terus sering ibu hamil itu kan gejala trimester 1 bukan mual muntah aja ya. Pusing, lemes, ngantuk, males, mual, muntah, nggak nafsu makan, nyeri perut bawah, sering pipis, BAB sulit. Tuh udah banyak banget ya, 10. Itu baru yang bisa disebutkan dengan cepat karena 20 tahun ngomong terus jadi cepat 10 itu ya. Nah, tapi kan kasihan juga tetap ya, terus datang ke dokter misalnya. Saya ke dokter, pokoknya saya nggak mau punya gejala 10 ini, saya ingin sehat, nggak ada gejala, 9 bulan brojol bayi gitu ya. Milih nggak jadi dokternya gitu ya. Kenapa? Karena itu namanya melawan natural gitu ya. Jadi kita bagaimana bersahabat dengan gejala-gejala di trimester 1 itu gitu ya. Terutama yang di mual muntah itu. Jadi mual muntah itu satu kan zat asam lambungnya tinggi, jadi harus diisi terus. Tapi nggak bisa diisi banyak. Jadi 2 jam diisi sedikit, 2 jam diisi sedikit. Nah tapi karena tadi ada yang malas tadi ya, terus udah malas makannya jadinya muntah terus, udah mending nggak malas makan. Tambah nggak makan, tambah muntah gitu ya. Jadi semangatnya yang harus dipompa makan. Nah kemudian kedua variasi makan gitu ya.
Kalau tadi ya mau tumpeng sehat nggak bisa nih di trimester 1 gitu ya, karena dia memang picky ya, memilih jadinya yang mana. Tapi nomor 1 kan bisa makan dulu, bukan kalau nutrisinya ibu hamil tadi sudah disiapkan sebelum hamil, tentunya masih tetap cukup yang diberikan ke bayinya, seperti itu. Nah nah kalau picky tadi atau memilih, ya memang pilihlah gitu, nggak mau nasi coba roti, nggak mau roti coba kentang, coba mie, coba jagung, coba tiwul, coba apapun gitu ya, pisang godok, yang digodok-godok gitu ya, tapi itu pun sering nasihatnya disalahkan oleh pasien, karena biasanya saya menasehati yang digodok itu biasanya lebih diterima tubuh, kukus rebus gitu ya, dibanding yang digoreng. Terus ada satu pasien, "Enggak dok, saya malah hanya bisa makan yang digoreng daripada digodok." Ya nggak apa-apa gitu, yang penting masuk dulu daripada diinfus gitu ya. Jadi masuk dulu. Nah apabila sudah berusaha muntah berlebihan, baru itu memang harus dengan penanganan dokter ya, karena tetap ada bahayanya apabila berlebihan. Jadi semangat ya ibu-ibu hamil trimester 1 ini, ayo mencoba mencari. Saya ada pasien yang setelah kehamilan ketiga dia datang dengan bangganya, "Dok, saya sudah hafal tentang itu." Jadi gimana? Saya hamil 1 akhirnya bisa masuknya pisang godok. Terus hamil 2 saya coba-coba lagi pisang godok. Jadi ini hamil ketiga saya sudah hafal, Dok, saya beli pisang dan saya akan menggodok pisang. Jadi dia makannya hampir 3 bulan itu kebanyakan yang pisang godok. Jadi nggak apa-apa gitu ya, tapi dia sudah siapkan sebelum hamil nutrisi tubuhnya, sehingga persediaan itu sudah bisa diberikan cukup untuk bayi selama 3 bulan gitu ya. Tadi kan karena itu fase yang cukup kritis ya untuk pertumbuhan organ, jadi itu makanya pentingnya preconceptional counseling atau persiapan sebelum kehamilan prakonsepsi, sehingga tubuhnya sudah cukup ya nutrisinya untuk tetap diberikan pada bayi. Jadi kalau jawaban tadi, terus bayi saya gimana dengan turun berat saya? Jawabannya bayi nggak apa-apa. Ya, bayi nggak apa-apa apabila sudah dipersiapkan sebelumnya. Saya rasa itu ya, memang berat ya trimester 1, tapi saya rasa bukan trimester 1 saja, ibu hamil itu 9 bulan ya saya pasti berat gitu ya. Tapi apabila dihadapi dengan semangat, gembira, insya Allah sehat semua lah ibu hamil itu. Ya. Amin ya robbal alamin. Semangat untuk bumil semua dan yang mau merencanakan kehamilannya. Ya, ini sebenarnya harusnya kita bicara tentang kenaikan berat badan selama hamil ini. Iya dok, ini ada pertanyaan. Sebenarnya normalnya untuk kenaikan berat badan itu berapa dok? Kemudian kan untuk apa namanya modalnya tiap ibu-ibu berbeda ya dok. Ada yang memang sudah langsing gitu ya, ada yang memang berisi gitu, ada yang mungkin obes gitu. Untuk kenaikan berat badannya bagaimana dokter? Sebaiknya. Terima kasih Dr. Endah. Jadi kenaikan seperti tadi ya, bahwa tidak dilarang hamil ya, mau Anda termasuk yang underweight, normal, atau overweight atau obes silahkan saja, karena memang kenaikan berat badannya harus dibatasi. Jadi untuk yang underweight nih ya, yang kurus, nah trimester 1 turun lagi gitu ya. Nah mulai masuk trimester 2 biasanya di atas 12 minggu, tapi kenaikan berat itu biasanya baru dimulai di atas 16 minggu ya. Jadi ini turun, terus nanti datar tidak turun, terus baru mulai naik gitu ya. Saya sering kalau orang muntah tadi, "Dok di mana nih muntah terus, susah makan." Ya, kalau trimester 1 susah makan, trimester 2 ke atas, 20 minggu ke atas susah berhenti makan gitu ya. Jadi kenaikan ya, jadi untuk yang kurus itu ya total kenaikan sampai 9 bulan itu boleh banyak loh, dia boleh 16 sampai 20 kilo. Untuk yang normal itu kisarannya 14 saja, 14 kilo, 16 kilo masih bisa diterima. Untuk yang obes ya boleh naik tetapi hanya 6 kilo sampai 9 kilo di 9 bulan. Gitu ya. Jadi dibatasi. Nah, itu kalau kita bagi ya, kita bagi karena kenaikan kan baru mulai biasanya 16-an minggu. Jadi kita masih punya sisa 5 bulan untuk naik berat badan gitu ya. Kalau dibagi gitu untuk yang normal ya kisaran rata-rata sebulan itu hanya boleh naik 2 kilo. Itu maksimal tuh 2 kilo. Jadi jangan sampai nih sebulan 5 kilo gitu ya. Terus datang saya nangis gitu ya, kenapa? Kayaknya udah nasehatin sepanjang ini, saya kalau nasehatin pasien satu orang sepanjang ini loh, udah nasehatin sepanjang ini, aduh naik 5 kilo, kenapa? Saya gitu, iya dok, belum bisa ngelepasin manis dok. Terus jadi gimana? Manisnya saya ganti dengan sirup atau
madu yang tapi silahkan memilih gula itu madu misalnya betul tidak ada gulanya apa enggak gitu ya, karena kita kan harus teliti juga gitu ya, asli apa enggak, atau istilahnya belum ikhlas ninggalin manis. Ya, jadi itu batas kenaikannya. Jadi kalau dipukul rata aja ya rata-rata, walaupun tadi kan ada yang obes, ada yang kurus gitu ya. Tapi kalau untuk yang normal rata-rata per bulannya 2 kilo itu maksimal. Artinya jangan nggak usah mencapai 2 kilo juga boleh, gitu. Setengah kilo boleh, sekilo boleh, 1,5 boleh. Untuk yang kurus bisa lebih dari itu, untuk yang gemuk harusnya kurang dari itu. Kalau hanya 6 sampai 9 kilo kita bagi 5 itu kan nggak ada 2 kilo untuk yang obes dalam sebulan ya. Jadi paling enggak sekitar 1,5 aja sebulan. Kemudian saat kontrol 2 mingguan itu tinggal dibagi 2, jadi setiap 2 minggu sekilo gitu ya. Nah itu butuhnya konsultasi teratur gitu ya, walaupun ada ya bahwa orang hamil itu periksanya cukup 6 kali gitu ya, atau 8 kali. Tetapi sebenarnya dengan konsultasi teratur itu bukan mau dimarahin dokter loh ini, tapi mau dievaluasi terus kita berdiskusi lagi, kurangnya di mana sih bulan kemarin, kenapa sih naiknya beratnya segini. Ayo kita ke depan dicoba makannya seperti ini gimana. Jadinya setiap orang itu akan dapat penanganan beda gitu ya. Setiap ibu hamil pasti akan ditangani berbeda menurut ini kalau masalah nutrisi tadi menurut nutrisi dia sebelum dan saat hamil tersebut. Iya. Seperti itu Mbak Indah. Iya, terima kasih. Tadi berbicara kenaikan nih dok. Nah ini ada yang bertanya, kalau menurunkan dokter pada saat setelah kelahiran itu di mana kita kan masih berkewajiban untuk menyusui dokter dan Iya, asupannya masih sangat iya. dibutuhkan. Bagaimananya dokter? Ya, baik. Jadi menyusui itu juga kan malah katanya makannya lebih banyak daripada saat hamil gitu ya. Apalagi hamil trimester 3 menjelang lahir itu kan udah besesek ya, terdesak bayi, jadi lambungnya tinggal kecil, jadi makannya susah. Nah, setelah lahir pengen langsing gitu ya. Ya sebenarnya kan kembali ke nutrisi bahwa menyusui itu tetap harus lebih tinggi ya kalorinya dibanding tidak menyusui atau tidak hamil tadi ya, tetap masih lebih tinggi walaupun lebih rendah dibanding saat hamil. Sehingga kita tetap harus menjaga tadi keseimbangan makannya. Terus menurunnya berat gimana gitu ya. Ya tinggal sebenarnya kan menurunkan berat itu tentang perhitungan keluar dan masuknya ya. Keluar berapa, masuk berapa gitu ya. Jadi kalau habis bersepeda gitu, terus minum manis sama nyoto sama apa gitu, hilang tuh energi bersepedanya kan gitu ya. Halo, terdengar ya Mbak Emma? Terdengar dok? Oh iya, iya. Jelas ya. Jadi seperti itu. Jadi tinggal karbohidratnya seberapa tinggi, mungkin ditinggikan di proteinnya atau sayurannya seperti itu. Saya rasa sudah bisa ya, terutama tadi ya pemilihan karbo tadi ya, karbo simplex atau kompleks yang akan dipilih gitu. Jadi kalau saya tuh sering yang simplex itu maaf ya, gula itu udahlah sepanjang hidup nggak usah aja kalau Anda sudah makan dengan karbohidrat, apalagi di Indonesia ini nasi ya. Nah, seperti itu. Bisa juga misalnya karbohidratnya atau nasinya diganti dengan nasi yang lain ya, nasi merah, ada lagi beras merah, beras hitam seperti itu indeks glikemiknya namanya ya, indeks glikemik itu seberapa besar dia dirubah jadi gula tadi itu ada berbeda seperti itu. Jadi tetap keseimbangan makanannya harus terjaga ya, bukan terus terbebas hamil nih saya udah boleh, enggak juga. Terus tadi kalau ingin langsing jangan lupa plus olahraganya mungkin ya. Olahraga ini sering loh ditanya, olahraga enggak ya Bu? Hehe gitu ya. Jawabannya hehe itu pasti jawabannya maksudnya tidak gitu ya. Atau ya kadang, ya kalau ya kadangnya pakai ragu itu biasanya enggak juga gitu ya. Terus berapa sih kalori yang dikeluarkan? Itu misalnya sepeda ya, sepeda datar, terus gini kan kalau sepeda goes ser gitu ya, goes ser gitu ya. Berapa kalori yang dikeluarkan gitu ya. Jadi terus masuk kalori berapa ya. Jadi orang yang lari aja ya, lari 5 kilo dengan pace sekitar 8 gitu, itu sekitar 45 menit gitu ya. Itu baru keluar 280-an, 240 sampai 280 kalori.
satu minum manis habis sudah itu olahraga capek-capek 45 menit gitu ya. Nah, kalau 10 kilo nggak ada 500 gitu ya. Jadi kita harus berhitung tiap hari. Tentunya tidak harus serumit itu, tapi olahraga itu juga penting untuk menurunkan berat tadi ya, karena ingin turun berat. Ya, tapi yang utama tuh ya turun berat kalau menurut saya tuh ya. Nah, kita harus klik di sini, klik gitu ya di kepala kita, sugesti tadi ya bahwa saya tidak minum gula, jadi saya lemas gitu ya, itu sugesti. Kemudian ikhlas untuk turun berat gitu ya. Kalau belum ikhlas tuh hormon yang diatur di kepala itu juga tidak mengatur lagi ke tubuhnya gitu ya. Misalnya gini, wah gara-gara dokter dia nih tuh brownies seenak itu, saya nggak boleh makan, padahal saya pengen. Jadi udah susah-susah nggak makan brownies ya, otaknya belum ngeklik ke tubuh untuk turunin berat, akhirnya hasilnya tidak ya. Tapi untuk orang yang sudah, makanya sekarang ada terapi psikologis, hipnoterapi segala ya untuk karena ya semua diatur di kepala kan gitu ya. Jadi kalau kita misalnya gitu, ih sebel deh aku sama makanan itu, kenapa? Karena dia bikin aku gemuk. Nah itu turun beratnya juga cepat gitu ya, karena psikologis itu cepat mempengaruhi tubuh kita ya. Jadi semua di tubuh kita itu bagaimana kita, istilahnya siapa kita adalah apa yang kita makan gitu kan. Siapa kita adalah apa yang kita pelajari kan gitu ya. Jadinya saya sering gini sih ngomongnya. Kenapa sih ibu hamil itu harus orang dewasa gitu ya? Karena dia tidak akan menjadi egois. Gitu. Egoisnya kenapa? Karena itu tadi, saya pengen apa, saya sedang hamil, mas turutin ini, itu egois ya. Tapi dia dewasa sehingga saat dia hamil dia akan bertanya, aduh anak saya perlu apa ya hari ini, besok apa rencananya supaya anak saya sehat. Nah itulah baru orang dewasa. Itu sebabnya orang dewasa yang hamil ya, nggak boleh sebaik-baiknya nggak boleh anak-anak remaja hamil gitu kan. Nah, jadi bisa membangun generasi yang sehat ya, dan utama lagi tadi stunting ya, siapa tahu mudah-mudahan setelah ini berantai gitu ya beritanya, saling mengingatkan satu sama lain, siapa tahu 2 generasi yang akan datang tahu-tahu anak kita tuh dewasa tingginya 170-an, 180-an gitu, pinter-pinter semua. Itu kerja keras yang cukup banyak untuk semua orang berbicara sama ya, artinya berbicara tentang seberapa baik nutrisi itu untuk kehidupan kita. Jangan sampai satu orang bicara gini, tahu-tahu ketemu yang lain, Bu, Ibu hamil ya gimana? Ibu hamil, Ibu bebas makan apa saja. Waduh, serem ya, ya gitu ya. Bebas makan apa saja, tapi dengan menu yang seimbang, harus ada tapinya. Ya mungkin gitu. Iya, baik. Ini sangat menarik sekali ya, Dok. Jadi jangan sampai ada persepsi bahwa namanya hamil berarti makannya 2 porsi ya, Dok, untuk meninggikan ibunya gitu ya, Dok. Ya, banyak sekali. Baik, Dokter, ini sangat bermanfaat sekali. Kita tak terasa ini, Dokter, sudah 1 jam berlangsung dengan banyak. Iya, Dok. Mau 1 sampai maghrib boleh nih. Iya, ini kayaknya seru ini. Nanti pertanyaannya banyak nih. Kayaknya mungkin bisa untuk episode yang kedua, Mbak. Ini nanti mengalahkan ini, apa namanya, Ikatan Cinta. Jadi berepisode-episode nanti membahas nutrisi pada ibu hamil. Drama Korea kali. Oh iya, drama Korea. Dokter Diah ini sangat-sangat penggemar Korea. Dan enak-enak ya, Dok ya. Kalau tadi dokter menyarankan mungkin nggak usah makan yang manis-manis, tapi kalau brownies buatan dokter itu susah dilewatkan, Dokter. Ya, sesekali, tetapi kan tidak harus gula. Kalau saya lebih sering ke gula sugar langsung gitu ya. Jadi kalau minum manis itu kan air kasih gula apapun isinya, itu mungkin yang cukup bahaya ya. Kalau brownies sesekali aja ya, saya masakin setahun sekali. Iya, Dok. Iya. Kenikmatan 10 senti. Terima kasih. Ini tadi kita sudah berbincang banyak ya tentang nutrisi ibu hamil kaitannya dengan stunting, bahwa sangat penting gitu ya. Kita menjaga asupan nutrisi ternyata tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk generasi selanjutnya. Jadi semoga nanti Indonesia juga bisa generasi selanjutnya bisa tadi ya tinggi-tinggi, pinter-pinter gitu ya, insya Allah. Yang paling penting tadi adalah kita harus menjaga pedoman gizi seimbang. Tadi kita di Indonesia sendiri sudah ada tumbang sehat
sehat dengan prinsipnya intinya adalah membiasakan makanan yang beraneka ragam. Tadi sudah disampaikan Dokter Diah juga ya, makanan-makanan apa saja yang sehat, kemudian mikronutriennya juga yang harus kita asup itu apa saja, kemudian juga menjaga pola makan yang bersih, kemudian pentingnya pola hidup yang aktif dan juga olahraga, dan juga tadi ya yang paling penting pantau berat badan. Nah, kenaikan berat badan ini sendiri nanti kita sesuaikan dengan memang berat badannya sebelum sebelum kehamilan bagaimana. Kalau misalnya underweight tadi bisa dikatakan oleh dokter dia bisa sampai 16 sampai 20 kilo, kalau normal weight bisa sekitar 14 kilo, atau kalau memang sudah overweight ya cukup sekitar 6 atau sampai 9 kilo begitu. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua, mbak-mbak semuanya, dan juga tadi ya seperti yang disampaikan oleh Dokter Diah, yang tahu sudah informasinya, kita saling memberikan informasi kepada orang lain. Semoga apa yang kita lakukan, kita diskusikan pagi hari ini menjadi catatan amal kebaikan untuk kita semua. Terima kasih Dokter Diah ilmunya. Saya kembalikan kepada Mbak Galo. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Dia dan juga Dokter Endah. Wah, Sobat Sehat, asik sekali ya pembahasan pagi hari ini, kita bahas soal makanan. Nah, tadi pesan-pesan dari Dokter Dia dan juga Dokter Endah nih, untuk kita lebih bijak lagi untuk memilih-milih makanan, untuk mengupayakan makanan yang beraneka ragam. Bahwasanya untuk menjaga nutrisi tidak harus hamil gitu, tapi sedari sekarang mari kita upayakan. Gitu. Baik, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, Sobat Sehat yang di website, di radio maupun di Zoom. Terima kasih banyak. Dan untuk ibu-ibu hamil, semangat gitu ya, semangat untuk membangun generasi emas dan semoga sehat. Dan untuk Anda Sobat Sehat yang baru saja mantengin dan merasa ketinggalan, tenang saja karena obrolan pagi hari ini bisa Anda nikmati kembali melalui Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak Dokter Diah, Dokter Endah, sehat selalu. Terima kasih. Sehat Dan selalu. demikian Bincang-Bincang Santai edisi hari ini Sobat Sehat. Jumpa lagi di lain kesempatan di Bincang-Bincang Santai edisi lain. Saya Galuh mohon pamit undur diri. Saya selalu mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Ku tak suka dirimu, tak senang setiap kau ada. Mengapa semua berbeda? Kini kau buat aku merindu.